نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, salam jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh barokah ini, melalui mimbar khutbah yang singkat ini, pertama-tama dan yang paling utama, khatib mengingatkan kepada kita semua, terkhusus kepada diri khatib pribadi, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah selaku kewajiban kita sebagai hamba Allah dalam kehidupan kita, yakni senantiasa kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat iman dan takwa yang ada pada diri kita, sehingga kita dapatlah berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan fardhu ain salatul Jum'ah secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, Allah golongkan kita ke dalam hamba Allah yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terkhusus di hari Jumat yang penuh barakah, kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada Rasul, agar mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan satu buah hadis, yang mana hadis ini khatib mengikut kepada syarahan yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajus Syarh Sahih Muslim. Ada sebuah hadis yang perlu kita pedomani, yang mungkin dapat memotivasi kita untuk senantiasa memanfaatkan umur yang ada, agar kita mampu beramal ibadah, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Apa hadisnya? Yaitu ada hadis yang menyampaikan
yang menyarahkan, yang mengisi tentang ada 3 amalan. Amalan jariah yang tidak akan pernah terputus meskipun kita telah meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah. Min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza matal insan," apabila telah meninggal dunia seorang insan manusia, inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3, kata Rasul. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Ini amalan pertama yang perlu kita amalkan agar supaya kita mendapatkan investasi dunia yang pahalanya terus mengalir walaupun kita nanti telah meninggal dunia. Maka merujuk khatib kepada pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, pengertian sedekah jariyah secara bahasa kita tinjau sedekah yang memiliki arti pemberian, yang secara umum pemberian ini bisa jadi dalam bentuk pemberian jasa, ide, solusi, saran, maupun yang paling utama yaitu pemberian harta, materi. Sedangkan jariyah menurut bahasa artinya yang mengalir. Maka secara definisi sedekah jariyah artinya adalah pemberian, yaitu pemberian yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Maka sedekah jariyah ini menurut para ulama bisa berbentuk ide-ide pemikiran untuk mengembangkan suatu kemaslahatan. Selain itu yang utama yakni memberikan sebagian harta kita, contohnya untuk pembangunan masjid, memberikan sebagian harta kita untuk memberikan Al-Quran kepada penghafal Al-Quran, menyumbangkan buku-buku agama untuk para pesantren, membangun pesantren, dan semacamnya. Selama hal yang kita berikan itu masih bermanfaat bagi generasi setelah kita, maka pahala tersebut akan terus mengalir kepada kita yang telah melakukan sedekah jariyah tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, itu yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian apa yang kedua, amalan yang tidak terputus pahalanya, yakni kata Rasul, wa ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka di sini khatib merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Secara umum yang dimaksud dari ilmu yang bermanfaat ini ada 2. Yang pertama, ilmu yang mengarahkan kita untuk senantiasa ta'abbud, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada tujuan hidup kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka segala ilmu yang mengarahkan kita untuk ketaatan kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua kata Ibnu Rajab, yaitu ilmu yang mengarahkan kepada kita agar kita senantiasa melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikatnya ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu merujuk kita kepada hadis Nabi
Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa, kata Rasul, yang menyampaikan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana orang yang telah melakukan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala daripada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita untuk senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama. Di samping itu juga ilmu yang kita dapat adalah senantiasa kita sampaikan, baik kepada keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Apalagi sekarang zaman sosmed, gunakanlah sosmed untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, karena internet atau media sosial saat ini merupakan peluang bagi kita menjadi sarana untuk kita menebarkan amal jariyah, yaitu menyampaikan kebaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang kedua, amalan yang tidak akan terputus meskipun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, wa waladin shalihin yad'ulah, yaitu doa dari anak-anak yang soleh dan solehah, kata Rasul. Nah, hadis inilah, dari yang ketiga ini, menurut para ulama menjadikan dalil motivasi kepada kita untuk senantiasa kita membangun rumah tangga yang baik, terutama menanamkan pendidikan agama untuk keluarga kita. Terkhusus lagi bagi yang lajang tentunya, ini menjadi motivasi kita untuk segera menikah, membangun keluarga sakinah mawaddah, agar kita memiliki investasi akhirat, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yang di dalamnya terdapat anak-anak yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari yang ketiga ini dapat kita tinjau dari dua subjek. Yang pertama, jika kita menjadi selalu subjek sebagai orang tua, maka hadis ini menjadikan motivasi atau petunjuk kepada kita agar kita senantiasa mendidik anak-anak kita dengan menanamkan pendidikan agama terlebih dahulu sebagai fondasi pendidikannya dalam kehidupan di dunia ini. Maka ketika anak telah terdidik dengan fondasi pendidikan agama, maka mau menjadi apapun ia nantinya, dia akan selalu memberikan manfaat kepada umat-umat lainnya. Ketika dokter sudah ditanamkan dengan ilmu agama, maka ia akan menolong orang dengan suatu kebaikan tanpa ingin menipu orang. Ketika ia menjadi presiden, maka ia akan menjadi presiden yang amanah, yang bertanggung jawab kepada rakyatnya. Ketika ia menjadi ilmuwan, maka ia akan menjadi ilmuwan yang memberikan suatu hasil-hasil karyanya yang bermanfaat untuk kehidupan. Oleh karena itu, jika subjek kita sebagai orang tua, hendaklah kita menanamkan fondasi ilmu agama agar kita mendapatkan investasi akhirat yang sesungguhnya dengan melalui doa anak-anak yang soleh dan amal-amal mereka yang soleh. Kemudian yang kedua, jika subjek kita sebagai anak, dari hadis ini memotivasi kepada kita, hendaklah kita yang masih hidup senantiasa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, karena doa kita merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua yang ada di alam kubur sana. Maka hadis ini menjadikan dalil bahwasanya kita hendaklah memperbanyak doa kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Walaupun belum meninggal dunia, perbanyaklah doa kita kepada orang tua kita sebagai bentuk bakti kita, berbakti kita kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali syarahan khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan sebagai kesimpulan
dari hadis ini, hendaklah kita yang masih diberikan umur yang berkah ini senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, karena selagi kita masih hidup, kita masih bisa mengupayakan amal ibadah melalui diri kita sendiri. Yang kedua, hendaklah kita melalui hadis ini memperbanyak mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, untuk supaya kita memberikan doa terbaik untuk mereka yang telah mendahului kita. Yang ketiga, melalui hadis ini hendaklah kita senantiasa semangat untuk menuntut ilmu dan menebarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan yang keempat, hadis ini memotivasi kepada kita pentingnya pendidikan agama untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi jami'a wa bizikri ni'matihi 'alaina idh kunna a'da'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila mardatillah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin wa arba'atil khulq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sayyidil sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.